Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, setiap ibadah pasti memiliki keutamaan masing-masing. Demikian pula dengan puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda, yakni antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang pertama, pahalanya tak dibatasi. Keutamaan puasa yang pertama adalah pahalanya tidak dibatasi. Jika ibadah lain telah disebutkan pahalanya oleh Allah SWT, pahala puasa akan langsung diberikan Allah tanpa diberitakan terlebih dahulu berapa batasan pahalanya. Ibarat seseorang yang telah bekerja dan telah disebutkan gajinya sekian dan sekian, maka kita bisa memperkirakan berapa hasil yang diperoleh. Namun saat owner perusahaan atau bos kita mengatakan, bekerjalah dan aku langsung yang akan memberikan gajimu, bisa jadi hasil yang kita dapatkan di luar dugaan kita, tergantung bagaimana kualitas kerja kita. Sedekah misalnya sudah disebutkan Allah Azza wa Jalla tentang pahalanya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan, yakni nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang nafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melibatkan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sedangkan untuk puasa ini, Allah SWT berfirman melalui hadis qudsinya, qala Allah, kullu amal ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ukhzibi wa ana ahzibi. Allah berfirman, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Muttafaqun alaih.
Tidakkah kita termotivasi untuk berpuasa sebaik-baiknya, memelihara keikhlasan dalam menjalankannya, dan karenanya kita akan mendapatkan perhitungan langsung dari Allah yang boleh jadi jauh lebih hebat daripada apa yang kita duga. Yang kedua, yakni bau mulut orang yang berpuasa akan harum. Meskipun manusia tidak menyukai bau mulut orang yang berpuasa karena tidak sedap, namun di sisi Allah SWT itu lebih baik dan lebih harum daripada minyak misik. Inilah keutamaan puasa yang kedua, sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Wallazi nafsi biyadihi la khuluqun famisyami atyadu indallahi ta'ala mirrihil miski. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Hadis muttafaqun alaih. Tidakkah kita mau berbangga di hadapan Allah SWT dengan mulut yang berbau harum, yang dengannya kita dikenali sebagai hambanya yang berpuasa dan memiliki keutamaan saat banyak orang pada hari kiamat dicekam dengan ketakutan dan kekhawatiran. Yang ketiga, yakni ada dua kegembiraan yang akan diperoleh. Keutamaan puasa berikutnya adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, lisaimi farhanani yafrahuhuma idaftara farij wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Ketika berbuka dia gembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Tuhannya dia gembira dengan puasanya. Muttafaqun alaih. Inilah dua kegembiraan saat berbuka puasa. Rasa lapar dan haus yang ditahan selama seharian hilang seketika. Bahkan saat-saat yang paling nikmat adalah pada tegukan pertama saat kita berbuka. Rasa panas karena dehidrasi juga terobati saat berbuka. Kenikmatan ini tidak pernah dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Demikian juga kegembiraan ketika bertemu Allah di akhirat nanti. Segala ketakutan dan kekhawatiran sirna, sebagaimana sirnanya rasa haus dan lapar saat berbuka. Segala kesusahan dan penderitaan saat hidup di dunia akan hilang, sebagaimana hilangnya kepenatan dan rasa panas saat berbuka. Yang keempat, yakni ibadah yang tidak ada bandingannya. Salah satu keutamaan puasa adalah ibadah ini tidak ada bandingannya. Hal itu disabdakan Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Abu Umamah tentang amal yang paling utama. An Abi Umamah annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyil amalil afdal, qal alaika bisawmi fa innahu la itlalah. Dari Abu Umamah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Hadis rawahu Nasa'i. Yang kelima, yakni masuk surga. Keutamaan puasa yang tak kalah hebat, yang tidak kalah hebat dari keutamaan lain adalah memasukkan pelakunya ke surga. An Abi Umamah taqol ataita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakulta
murni bi'amalin yadkhilunil jannata qala alaika bisawmi fa innahu la idala lah thumma utaituhu tanita faqal alaika bisyam. Dari Umamah berkata, aku datang pada Rasulullah SAW, maka aku berkata, perintahkan kepada saya dengan sebuah amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Kemudian aku datang untuk kedua kalinya, maka beliau berkata, berpuasalah. Hadis rawi Ahmad, Nasai dan Hakim, dan dia mensahihkannya. Tidaklah kita ingin dimasukkan Allah ke surga yang kenikmatannya sangat luar biasa, hingga membuat setiap orang yang mengetahuinya akan menginginkannya. Hikmah yang keenam, yakni puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai, yakni perisai dari perbuatan buruk dan perisai dari api neraka. Mengenai keutamaan puasa ini, Rasulullah SAW bersabda, wasyamu junnata wa idza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfatu wala yaskhabu fa inna syabbahu ahadan aw fa annahu falyakul inni amru shaim. Puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak sehingga ada orang yang mencercanya atau memeranginya. Maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah puasa yang ketujuh, yakni puasa adalah pengontrol syahwat. Keutamaan puasa bagi pemuda jika belum mampu menikah, hendaknya berpuasa. Salah satu keutamaan puasa ialah juga merupakan pengontrol syahwat. Karenanya Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Ya ma'syaras syayab, ya ma'syaras syayab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadu lil yasri wa aksanum lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah yang kedelapan, yakni menjauhkan dari neraka. Di antara keutamaan puasa adalah menjauhkan pelakunya dari neraka. Satu hari puasa setara dengan penambahan jarak sejauh 70 musim dari neraka. Ma min aidi yasumu yawman fi sabilillah illa ya'adallahi bidzalikal yaumi wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah menjauhkan wajahnya dengan hari itu dari api neraka 70 musim. Hadis rawahu jamaah kecuali Abu Dawud. Demikian kita ingin. Jika tidak ingin kita
dijauhkan. Jika kita ingin dijauhkan dari neraka yang kedahsyatannya sangat luar biasa hingga membuat setiap orang yang mengetahuinya akan takut pada siksa neraka. Demikian hadirin dan para pendengar apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.